Horas. Eh, Hari ini kita mengunjungi UGM, ya, Universitas Gadjah Mada. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanyakan. Banyak sekali hal, ya, untuk meminta klarifikasi. Terhadap pertama adalah janji dari Profesor Wening, ya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, ya, yang pada pertemuan 15 April 2025, ya, beliau sendiri di ruangan itu saya minta untuk menampilkan atau mempublikasikan video pertemuan tersebut, ya, secara terbuka di kanal YouTube UGM atau memberikannya kepada kami secara utuh sehingga kami bisa publikasikan. Ini penting, ya, sebenarnya untuk keterbukaan dan transparansi publik, ya. Publik berhak untuk mengetahui apa yang terjadi di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM kemarin. Apakah tuduhan yang dilayangkan kepada kami bahwa kami menghasut dan segala macam itu sebenarnya ada. Informasi itu sebenarnya bisa dipakai oleh kepolisian, ya. Pada pertemuan itu bagaimana kami berargumentasi, kan sesama alumni UGM, ya kan, dua wakil rektor di situ dan satu sekretaris UGM, dan sisanya adalah yang diundang oleh pihak UGM itu salah satunya Saminuddin Barurito dan lainnya, gitu. Jadi pada pertemuan di 15 April 2025 tersebut sebenarnya itu bisa membantah apa yang dilaporkan, ya, tuduhan penghasutan kepada kami yang dilaporkan oleh Pradi Bersatu. Mereka kan belum tahu, ya, isi argumentasi kami di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM, tetapi langsung menyimpulkan bahwa kami menghasut. Ini kan padahal kami sama-sama keluarga alumni UGM, ya. Bagaimana mungkin kami menghasut, ya, merendahkan sesama sivitas akademika, ya, Universitas Gadjah Mada. Nggak mungkin lah, ya. Yang melaporkan itu pun belum tentu benar-benar S1-nya di UGM, ya. Kami kan, saya, Pak Roy Suryo, dan Bu Tifa itu kan murni, ya, ijazah S1 UGM asli, ya. Bu Tifa di kedokteran, Pak Roy Suryo dari Visipol, saya dari Fakultas Teknik UGM. Jadi itu penting, apalagi sudah dijanjikan oleh Profesor Wening, ya, kalau nggak dipublikasikan secara utuh di YouTube UGM, maka diberikan kepada kami dengan syarat dipublikasikan secara utuh. Nah, tetapi kan janji tersebut sampai sekarang tidak ada. Janji dari Profesor Wening itu nggak ada sampai sekarang terrealisasi. Oleh karena itu, ya, saya datang hari ini, gitu loh, untuk meminta janjinya, gitu. Jadi kalau nggak mau merealisasikan itu berarti jangan berjanji dong, gitu. Itu penting untuk publik. Apa-apa saja yang kami tanyakan, apa-apa saja argumentasi, apa-apa saja jawaban dari pihak Rektor UGM, kan itu penting, gitu loh. Jadi ya jangan dibilang, apalagi yang kemarin Waketum Projo bilang nggak seperti penyidik. Ya saya mencari kebenaran itu, Anda ongkang-ongkang di kantormu ya terserah, gitu loh. Anda nggak membayari saya, jangan larang saya, ya kan? Kecuali saya karyawanmu, gitu loh. Kan saya tidak ada yang membayar saya siapapun, ya hak saya, gitu loh. Apalagi saya adalah bagian atau elemen resmi juga, ya. Pada saat kita lulus dari Universitas Gadjah Mada, khususnya saya waktu S1, itu kan kita diberikan nomor alumni, nomor induk alumni Kagama, gitu loh, ya. Jadi kalau mereka yang nggak kuliah UGM tapi merasa lebih penting atau merasa dia berhak melarang-larang saya ke alma mater saya, memang siapa Anda, gitu loh, ya. Coba periksa dulu apamu, alumnimu, ya.
Jadi itulah ya hasil yang tadi ya, bahwa kami tunggu, kami tanyakan ke protokol di depan ya. Saya nggak tahu UGM punya protokol ya. Kalau dulu sih gampang sekali waktu zaman kuliah saya, gampang sekali kok kalau nggak ada kepentingan politik atau apa, oke gampang sekali menemui pejabat UGM. Tapi sekarang kayaknya mungkin agak lain atau memang apa ya. Tapi kami tunggu tadi Wakil Rektor UGM, Profesor Uning, dan Profesor Ova Emilia sebagai Rektor UGM, ternyata katanya sedang dinas di luar. Gitu kalau benar ya, meskipun saya nggak terlalu percaya sih, karena hal itu cuma dijelaskan oleh protokol di depan, nggak ada bukti kan ya. Jadi itulah jawaban dari protokol di depan di Balerung itu, tempat kita dulu sering nongkrong-nongkrong selonjoran gitu kan untuk mendiskusikan kalau ada kepanitiaan apapun di mahasiswa, dulu ya rapatnya di situ. Karena beda ya situasinya dengan apa namanya mahasiswa sekarang, mungkin membuat apapun pekerjaannya itu di kafe. Kalau kami kan dulu nggak ada kafe ya, nggak ada duit. Jadi apapun kepanitiaan saat itu nongkrongnya di Balerung itu, di lantai itu duduk gitu langsung, dan itu dulu bersih sekali ya. Nah, kami tunggu ya, ya sekitar 1 sampai 2 jam ya, termasuk kami ke Humas, diarahkan ke Humas, bagian Humas. Tetapi katanya apa itu Bu Nia atau apa ya, koordinator Humas UGM itu, kami tunggu sekitar 1 jam di situ, katanya dalam perjalanan kata protokolnya tadi. Tapi ternyata kami tunggu-tunggu, ternyata nggak ada juga gitu loh, nggak ada atau nggak berani menjumpai, kita nggak tahu ya. Ya kan? Terus kami tunggu dan akhirnya diterima oleh salah satu staf Humas UGM yang nggak mau direkam, padahal dia bagian Humas. Katanya pribadi, hak saya untuk tidak direkam. Saya bingung. Bekerja di Humas UGM tapi tidak mau menampilkan wajahnya, padahal Humas. Ya siapapun ya berhak ya, publik siapapun berhak dong datang ke Humas UGM, karena UGM kan bukan perusahaan swasta. UGM itu adalah sebuah universitas yang dibiayai rakyat, pajak rakyat dari Sabang sampai Merauke, tapi Humasnya tak mau ya, bagian hubungan masyarakat ya, Humas UGM tidak mau direkam untuk memberikan jawaban di manakah koordinatornya, apa jawabannya, itu tidak mau, katanya pribadi. Bayangkan itu. Itulah kualitas Humas UGM. Ya, namanya tadi Andra siapa gitu loh. Ya, bayangkan itu. Humas UGM tidak mau memberikan jawaban. Ya, padahal tadi ada sebuah wartawan yang mendokumentasikan, nanti kalian dapatkan juga itu dari stasiun swasta besar ya, apa saya sebutkan aja, itu akan tayang hari Senin gitu. Jadi yang bersama saya itu bukan hanya Sentana TV tapi sebuah stasiun swasta TV besar ya, dan jawabannya sama gitu loh. Dia itu jawabannya bahwa mereka nggak mau direkam. Bayangkan, Humas ya harusnya memberikan keterangan resmi dari UGM atau rektor UGM atau UGM, tapi justru tidak mau direkam gitu loh. Siapa yang memberikan statement tersebut? Dan kita tunggu, katanya dalam perjalanan ya, kita tunggu koordinator Humas UGM yang bernama Bu Nia tersebut, katanya dalam perjalanan yang diinfokan oleh protokol UGM di bagian depan Balerung UGM itu, katanya dalam perjalanan, tapi nggak nyampe juga, sudah 1,5 jam kita tunggu, dan katanya ada dinas luar gitu loh. Kan bingung kita ya, bingung gitu loh ya. Banyak orang, kenapa nggak datang ke UGM saja? Sudah saya penuhi, saya datang ke UGM gitu loh, alma mater saya. Banyak kan para ternak Mulyono itu buzzer, tanyakan ke UGM. Sudah saya datang gitu loh. Makanya tadi saya minta nomor pribadinya, nomor apa yang bisa dihubungi ya, itu nomor pribadi, katanya nggak mau. Ya sudah saya kasih
nomor saya UGM tersebut. Coba kita tunggu 1 minggu ini saya akan datang lagi, ya. Saya akan datang lagi kepada wakil rektor UGM, terutama kalau bisa rektor UGM, Profesor Ova Emilia. Banyak hal yang mau saya tanyakan, terutama janji untuk merilis video tersebut supaya publik tahu, ya. Publik tahu apakah ada dokumen apapun yang ditunjukkan kepada kami. Nggak ada, gitu loh. Nggak ada dokumen apapun ditunjukkan kepada kami, kosong saat 15 April tersebut. Apakah ada kami menghasut di situ sesuai dengan tuduhan dari Pradi Bersatu? Nggak ada, gitu loh. Ya, nggak ada. Makanya, ya, supaya statement saya itu terverifikasi atau terbantah, ya rilis saja video tersebut. Ya kan, kalau yang ada di YouTube saya itu kan dari seseorang yang menyusup masuk. Karena ketika saya tanyakan di akhir sesi, ini yang merekam ini siapa ya? Saya tanyakan kepada wakil rektor, internal UGM, gitu loh. Yang merekam itu internal UGM dan konten kreator lain tidak dibolehkan masuk ke ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM tersebut. Kenapa nggak terbuka gitu loh? Nah inilah kan ketertutupan dari UGM ini menjadi masalah juga gitu loh. Ya kan? Padahal ini harusnya kalau benar Pak Jokowi adalah alumni UGM, harusnya UGM dengan sangat bangga membuka diri seluas-luasnya terhadap dokumen apapun yang berkaitan dengan Pak Jokowi gitu loh. Ya kan? Bangga bahkan ditaruh di balairung itu ijazahnya itu. Ini kan seperti sembunyi-sembunyi, ya kan? Bahwa video itu yang katanya dirilis utuh atau diberikan kepada kami secara utuh, itu nggak ada sampai saat ini. Profesor Wuning bagaimana ini? Kok statement Anda kok tidak bisa ya dipegang kata-katanya? Anda wakil rektor bidang kemahasiswaan, harusnya prosedur dari semua aturan itu Anda baca, peraturan lama juga Anda baca bagaimana gitu loh. Seorang yang mendaftarkan diri sarjana muda tingkat studinya tahun 1980 kok bisa sarjana, kok bisa menulis skripsi, kok bisa melaksanakan KKN, kan gitu. Karena di situ yang seperti tampilkan di Dirtipidum itu ada loh peraturan di situ, jika dalam 2 tahun itu akan diminta untuk mengundurkan diri secara secara sukarela. Di situ ada itu peraturan, nanti saya tunjukkan di laptop ya kalau saya upload laptop. Jadi kalau 2 tahun ya IPK-nya lebih kecil, ya lebih kecil dari 2 dan lainnya, itu diminta mengundurkan diri gitu loh. Ya, jadi dulu seleksinya ketat, sampai zaman saya saja aturan itu tetap berlaku ya, dalam 2 tahun kalau IPK-nya kurang dari 2, maka ada beberapa teman saya ya, angkatan 94 Teknik Elektro UGM, itu ini diminta untuk 2 pilihan ya. Waktu zaman saya sudah lebih baik. Pertama mengundurkan diri atau drop out. Yang kedua itu diminta pindah ke swasta, dikasih transkrip nilai yang sudah dia capai. Ada 2 pilihan kalau kami dalam 4 semester, kalau IPK-nya kurang dari 2, maka ada 2 opsi bagi dia. Mengundurkan diri atau drop out. Yang kedua itu diminta pindah ke swasta tetapi dikasih transkrip nilai supaya dia bisa melanjutkan di swasta. Itu yang terjadi zaman saya gitu loh. Dan zaman dulu itu memang seketat itu. Dosen memberikan nilai itu sangat-sangat, ya kalau kita bilang itu sangat-sangat minimalis gitulah ya bahasa saya, minimalis. Untuk mendapatkan nilai B itu susah zaman itu gitu loh ya. Nah, kenapa yang ditampilkan oleh Dirtipidum adalah registrasi cuma sampai tahun akademik 1981-1982? Kemana yang registrasi 83, 84, 85? Kenapa hanya 2 tahun? Apakah drop out? Ya, atau tidak? Kan itu yang perlu saya tanyakan gitu loh kepada wakil rektor Profesor Wuning gitu loh. Iya kan? Jadi jangan menghindar. Ya saya
positive thinking saja lah ya. Koordinator Humas UGM itu memang sedang tugas luar, meskipun kita tanya tugas luarnya di mana juga nggak diberitahu. Begitu juga dengan Profesor Wening, katanya ada tamu dari Kemenristek, Saintek ya. Ya kita tunggu lah. Saya ingin berjumpa langsung karena itu kan janji ya. Janji dari Profesor Wening sendiri, dari mulutnya sendiri bahwa dia akan memberikan video utuh itu atau merilis secara utuh video pertemuan 15 April 2025 yang lalu. Ya saya akan datang. Saya sudah serahkan tadi nomor pribadi saya. Ya kan? Kalau kapan sempatnya saya akan datang lagi ke UGM gitu. Dan saya akan datang lagi, terus saya akan datang gitu loh. Ya. Dan saya akan kontenkan gitu loh. Kalau memang tertulis ya sudah, nanti saya email ya, info@ugm.ac.id. Ya sudah, saya buat aja nanti suratnya resmi. Meskipun sebenarnya kalau memang nggak ada yang perlu ditutupi ya, saya kan alumni UGM juga. Nomor pribadi saya sudah ada saya kasih ya, informal aja lah ya kan, enak. Pak, Profesor Wening adanya hari ini jam segini, silakan datang. Ya sudah, saya akan datang. Gitu loh. Ya. Saya juga akan tanya bagaimana pendapat UGM terhadap kesaksian dari Pak Beator Suryadi ya, bahwa ada tim Solo bernama David, Anggit dan Widodo ya. Mereka lah tim Solo yang membuat di Pasar Pramuka. Itu juga kita tanyakan. Terus bantahan atau sangkalan dari Pak Kasmujo bahwa beliau bukan dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi, itu akan saya tanyakan juga tanggapan dari Profesor Wening atau Profesor Ova Emilia gitu loh. Jadi ya karena UGM ini adalah lembaga akademik yang dibiayai rakyat, bahwa keringat kita masing-masing itu pun itu membiayai UGM ya. Pembayar pajak dari Sabang sampai Merauke, ya kita punya hak publik lah kan, gitu ya. Tidak ada orang yang melarang kita untuk mendatangi UGM karena dibiayai oleh publik, dibiayai oleh keringat kita semua gitu loh. UGM itu kita biayai gitu loh, lewat keringat kita, pajak kita gitu loh. Kita beli apapun di Indomaret atau di lainnya, minimarket lainnya, ya kita bayar pajak, itu PPN itu ya. Ternak ngumpul aja ya. Memangnya kalau live kalian nggak laku ya? Alah, mau mencari kebenaran kok kalian gitu ya. Saya sedih sekali dengan orang-orang yang dibayar untuk berkomentar. Betapa rendahnya ya hidup kalian ya. Saya saja biaya sendiri untuk cari kebenaran, kalian dibayar untuk mendistorsi kebenaran itu, kasihan ya. Jadi itulah ya rekan-rekan ya, bahwa nanti akan saya akan datangi lagi gitu loh. Saya akan hari ini menuju tempat lain ya, dan mungkin minggu depan saya akan tunggu ya. Saya akan tunggu, atau kalau saya pulang kampung dulu, saya akan datang lagi. Saya akan datang lagi ke UGM gitu loh ya. Saya akan datang lagi ke Humas UGM. Saya akan datang lagi ke Wakil Rektor maupun Rektor UGM. Oke. Harusnya kalau benar ya Joko Widodo itu lulusan UGM, harusnya nggak seperti ini ya, mencari kebenaran itu. Tadi juga kami sempat ya, meskipun nggak saya rekam ya. Tadi sempat juga saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Di sana kami tanya, ada nggak skripsi tahun 19
lulus tahun 1985 katanya sudah disita atau di apalah dibilang. Tanyakan ke Humas UGM gitu loh. Balik lagi kami dipimpong dari Humas UGM ke Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, setelah itu dipimpong lagi ke Humas UGM. Padahal harusnya skripsi-skripsi itu kan bisa dilihat oleh publik ya. Skripsi-skripsi tahun kelulusan yang sama lah ya, tahun 1985 harusnya kan itu terbuka bagi publik. Ya, kita ingin melihat juga teknologi yang digunakan pada lembar-lembar pengesahan skripsi tahun itu bagaimana, kan gitu kan. Masukkan aja sih, Budi, siap Budi. Sini. Gitu ya. Jadi kalau dibilang datang aja bang ke UGM, lihat skripsi-skripsinya. Nggak ada, udah diamankan gitu loh. Yang tahun 1985, nggak ada. Kalaupun ada ya sudah diamankan mereka. Dan kita diarahkan ke Humas UGM gitu loh. Padahal nggak berkaitan dengan skripsinya Pak Joko Widodo. Cuma satu yang tahun kelulusan 1985 pun sudah nggak ada gitu loh. Di Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, sementara yang di ETD nggak ada, cuma punyanya Pak Jokowi di ETD Electronic Thesis and Dissertation gitu loh, ya kan? Jadi nggak ada gitu loh sebagai bahan perbandingan. Padahal dibilang Dr. Sigit Sunarta, bandingkan dulu lah dengan yang tahun-tahun sebelumnya, jangan ngambil kesimpulan prematur. Ya tunjukkan aja kalau begitu di ETD UGM gitu loh, supaya terbuka, publik juga bisa melihat. Gitu saudara-saudara semua ya. Jadi kita harus berusaha, saya akan datang lagi ya kan, datang lagi, nggak mau putus asa saya. Itu kan alma mater saya ya, saya juga berhak mengunjungi UGM ya, karena UGM itu pun bukan milik dari rektor dan wakil rektor, itu milik rakyat kok ya. Kita berhak untuk mengunjungi UGM, apalagi saya alumni UGM, kecuali data saya sudah dihapus. Ya kan, jadi itulah saudara-saudara apanya, mencari kebenaran itu susah ya di Indonesia ini. Kita seperti terbentur tembok bahwa mereka punya hak juga untuk menghindar mungkin ya. Dalam persepsi mereka, ya mereka punya hak juga untuk menghindar karena mereka pejabat UGM gitu loh. Kita lihat aja ya. Saya akan live-kan terus ketika saya ke UGM lagi. Kita akan lihat responnya, apakah masih yang sama ketika kita datang nanti lagi, apakah alasannya masih dinas luar terus ya, dinas luar terus, atau memang terus terang aja nggak mau berjumpa kan, nggak mau dijumpa, ya udah selesai sampai di situ. Kalau memang nggak mau kan, kalau pihak UGM baik rektor maupun wakil rektor UGM juga nggak mau dijumpa, ya sudah. Boleh. Iya. Informasi koi, Budi. Tahu, asal tutup cok, bentar. Iya. Ya begitulah, teman-teman. Ada pertanyaan? Coba piring apa? Banyak pertanyaan ya. Kalau termul saya skip aja, nanti dihapus oleh admin saya di
tepian Danau Toba itu. Lagi nongkrong-nongkrong mungkin dia, atau lagi sambil berternak kerbau. Marmahan. Ya kan, termul. Agar dihapus itu, supaya jangan cari makan di apa saya. Itulah saudara-saudaraku. Susah kan? Atau kalau kalian nggak percaya ya coba kalian buktikan sendiri ya. Kemarin juga waktu ke perpustakaan Jogja Library Center di Malioboro juga ternyata satu bendel itu bulan Juli, Agustus, September ya tahun 1980 juga sudah diamankan oleh UGM dan Barreskrim. Jadi memang begitu, nggak tahu ya kenapa nggak dikembalikan lagi. Ya, ini juga skripsi tahun yang sama, 1985, lulusnya juga sudah tidak ada, didigitalisasi juga tidak ada. Ya itulah. Kata Pak Syarodi Hartono, negara kalau dipimpin oleh orang yang berijazah palsu, maka Indonesia kayak gini. Iya. Ya kalau memang ijazah palsu, mana yang asli? Maksud saya kalau aslinya cuma SMP, SMA, SMA. Misalnya BSC ya BSC gitu loh. Kan gitu. Ya. Dan sampai saat ini juga tidak ada bantahan Pak Jokowi kan terkait statement dari Pak Kasmujo, ya kan? Dari pihak pengacara Jokowi pun tidak ada bantahan itu terhadap statement Pak Kasmujo bahwa beliau bukan pembimbing skripsi dan bukan pula pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Itu kan nggak ada itu. Cuma paling dibilang, Rismon nggak sopan, bla bla bla. Apa nggak sopan begitu? Kami aja canda-canda sama Bu Kasmujo, ketawa-ketawa kok. Gitu. Terus ada juga narasi bahwa itu bukan rumahnya Pak Kasmujo, Rismon menipu segala macam. Itu jelas rumah Pak Kasmujo. Rumah yang sama dikunjungi oleh Pak Jokowi sebelumnya, sebelum dia mengkoreksi bahwa Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsinya seperti dipersepsikan publik pada videonya bersama Pak Kasmujo tahun 2017 di UGM. Dan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, begitu koreksi dari Pak Jokowi kan. Itu rumah yang sama, cuma yang dikunjungi Pak Jokowi dari depan, kami juga sempat dari depan, tapi tidak ada no respon, tidak ada tanggapan. Terus saya ke bagian samping, ya tepat di sisi dari Selokan Mataram. Ya, jadi tidak ada itu live, tidak ada edit segala macam, dan saya tidak menduga juga jawaban dari Pak Kasmujo itu seperti itu. Tidak ada perencanaan sama sekali saya bisa bertemu dengan Pak Kasmujo, dan tidak ada dugaan sama sekali Pak Kasmujo akan menjawab seperti itu. Nggak ada. Gitu. Sebenarnya pasrah saja, yang penting kalau bisa ketemu, kalau enggak ya sudah. Ya itulah memang investigasi di lapangan, mana bisa kita harapkan apapun. Ya. Bagi mereka para jurnalis yang biasa lapangan, ya tentu memahami ya. Kalau justru jawabannya diatur-atur itu bukan jurnalisme itu. Itu adalah drama ya, yang narasinya sudah dibuat. Nah, itu tidak bisa disanggah oleh relawan Jokowi maupun pengacara Jokowi ya, jawaban dari, padahal di dalam sebuah dialog atau debat di stasiun TV swasta, itu kan Yakub Hasibun mengatakan benar, memang dari awal Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Itu statementnya. Mungkin setelah mendengar koreksi dari Pak Jokowi atau mendengar langsung dari Pak Jokowi. Ya, tetapi ya itu dibantah oleh Pak Kasmujo statement itu, dan tidak berani klarifikasi sampai sekarang. Makanya ya, apa yang kalian dengar dari klien kalian itu belum tentu benar sepenuhnya. Ya. Gitu loh.
Pengacara itu kan nggak bisa harusnya menelan bulat-bulat keterangan dari kliennya hanya karena dibayar kan? Kan nggak boleh, harus bukti material katanya. Dokternya ada komentar dari Ferry Timur. Dumatno udah dikasih jabatan direktur, imbalan pakai fotonya buat ijazah. Ya bisa jadi kan? Kita kan nggak tahu ya. Kemarin dari waktu off air atau on air itu ya dengan Pak Usman, bahwa ya KPU verifikasinya sangat sederhana kok, nggak apa gitu ya, ada keterangan tertulis ya sudah selesai gitu loh. Jadi bukan membuktikan bahwa itu didapatkan secara sah dan legal ijazah itu, mereka nggak tahu itu. Terkait kunjungan kemarin, apakah Bang Lesmar kaget dengan keterangan cerita dari Pak Usman Kamarudin? Oh, dari keterangan Pak Usman, ya kita cuma bersilaturahmi aja, nggak ada narasi atau drama yang diciptakan, yang dipersiapkan ya, nggak ada itu. Ya, infonya kan dari para aktivis pergerakan di Solo yang mengetahui pada saat pencalonan Pak Jokowi sebagai wali kota itu bagaimana. Nah, beliau kan sesepuh PAN ya, Partai Amanat Nasional di Solo, ternyata sebelum dicalonkan oleh PDIP ya, itu PAN dulu gitu loh yang dekat dengan Pak Jokowi menurut Pak Usman itu kan. Nah, Pak Jokowi ini bukan kader PDIP katanya, ya cuma pengusaha kayu lah, orang kaya di Solo sana gitu kan. Jadi bukan kader PDIP sebenarnya gitu loh. Nah, itulah ceritanya beliau gitu loh, mulai dari PAN pindah ke PKS, akhirnya ke PDIP. Nah, di situ kan kita tanyakan, sempat nggak pada saat pencalonan wali kota itu, sempat nggak melihat ijazah yang dipakai untuk mencalonkan diri sebagai wali kota? Enggak. Ya itu aja jawabannya. Kalau enggak, ya enggak aja kan gitu. Karena Pak Usman mengatakan bahwa saya tidak mau memfitnah. Apa yang saya ketahui dan saya lihat, apa yang saya dengar, itu aja yang dia diungkapkan, yaitu as it is. Ya, jadi tidak melihat ijazah yang dipakai ketika mencalonkan diri sebagai wali kota. Saya tanyakan apakah dokter Andus atau insinyur, beliau juga nggak tahu. Itulah jawabannya, ya, bukan ditambah-tambahin atau dikurang-kurangi. Nah, kaitannya dengan keterangan bahwa menurut Pak Usman adalah Pak Jokowi adalah keturunan keluarga PKI, ya itu juga nggak dipersiapkan. Kaget. Kami juga dengan Pak Michael juga kaget ya, kaget dengan jawaban itu gitu loh. Jadi ya mengalir aja begitu ya, dan beliau berani mempertanggungjawabkan itu, Pak Usman Amiruddin ya, banyak. Dan Pak Usman ini banyak orang mengenalnya di Solo, jadi bukan orang sembarangan ya, sesepuh, sejarawan, dan penulis buku, dan sesepuh Partai Amanat Nasional di Solo. Pada zaman reformasi besar Partai Amanat Nasional dipimpin oleh Pak Amin Rais, ya kan, hampir imbang lah dengan PDIP saat itu. Jadi itulah jawabannya, ya, bahwa Pak Jokowi katanya lahirnya di Boyolali. Padahal di Lokate yang ijazah. Sebenarnya kan kalau keturunan PKI kan memang boleh memilih dan dipilih kan, itu kan keputusan MK katanya tahun 2003 ya. Nah, sudah diputuskan oleh MK bahwa ex PKI dan keturunan PKI itu berhak untuk dipilih dan memilih, jadi nggak masalah. Bahkan ada Ripka Citaning itu bangga jadi keturunan PKI juga boleh kan gitu. Cuma kan ya kalau memang keturunan PKI ya harusnya kan publik harus tahu gitu loh, supaya dia bisa lebih mendapatkan pertimbangan yang utuh sebelum memilih presiden. Pada saat itu calon presiden ya kan, publik kan harus tahu itu gitu loh, dan tidak melanggar aturan. Misalnya pun benar-benar keturunan PKI,
ya nggak apa-apa mencalonkan diri sebagai presiden, gitu loh. Tapi kan publik harus tahu sebelum dia pilih siapa kan, karena calon presiden yang kita pilih, gitu loh. Itulah saudara-saudara apa ya kesimpulan dari kunjungan kita hari ini ke UGM dan kemarin di Solo berjumpa dengan Pak Usman Amiruddin. Itulah hasilnya, dan meskipun tidak mendapatkan atau tidak bisa berjumpa kepada para pejabat UGM, ya baik humas, ya koordinator humas UGM pun tidak bisa kita jumpai karena dinas luar, dan Profesor Wening katanya ada kunjungan Kementerian Saintek, ya karena saya berkepentingan untuk berjumpa Profesor Wening mengingat janjinya akan merilis video pertemuan 15 April 2025 itu, ya. Jadi kita tunggu aja, saya sudah kasih nomor HP, ya. Kalaupun 1 minggu ini nggak direspon ya saya akan datang lagi, gitu loh, saya kontenkan lagi. Bagaimana tanggapan UGM? Kan sekarang zaman keterbukaan, dan UGM adalah lembaga akademik, bukan lembaga politik, ya, yang harusnya terbuka terhadap proses akademik, apalagi seseorang yang diklaim atau yang diyakini sebagai alumninya yang menjadi presiden itu, gitu loh. Harusnya kan terbuka aja, gitu loh. Ya saya akan datang lagi, saya nggak bakal menyerah. Kenapa? UGM itu milik rakyat kok. Rektor, wakil rektor bisa berganti, tetapi UGM harus tetap ada dan milik rakyat. Itu yang paling penting, saudara, ya. Kita yang membiayai UGM. Biarkanlah ternak Mulyono menggonggong, ya kan? Peternaknya tetap berlalu, ternaknya menggonggong, kan gitu. Kita akan pindah kota ini, ya. Kita akan keluar kota Jogja, pindah kota ke sebuah tempat, ya, yang koordinatnya agak jauh ini. Tapi masih di bumi. Tapi masih di bumi lah, ya kan. Belum bisa ke bulan atau ke Mars. Tapi kalau ke Mars ada Ben ya bisa lah ketemu ke Mars ada Ben. Apa pertanyaan lagi sebelum kita tutup ini? Pertanyaannya ada komentar. Kita baca dari saudara Al Iqbal. Mantap Bang Desmond, bangsa Indonesia berterima kasih atas perjuangan Bang Desmond dan kawan-kawan, katanya. Ada juga nih dari Abdul Channel, semangat. Ada juga nih dari kita baca satu ya, dari dari Syaril, ajar terus Bang. Binasakan kepalsuan. Tiba-tiba menyeberang, ya. Semangat. Aksa Bilal Nasution. Aksa Bilal Nasution, Mbak, alat kita ya. Apapun bisa dilakukan Jokowi kecuali ya tetap lucu-lucu. Nggak usah dibaca. Beli burung dara di pasar Pramuka, katanya. Beli burung dara di pasar Pramuka. Oke, nanti kalau sempat kita ke pasar Pramuka, ya. Kayak mana sih pasar Pramuka itu? Saya sendiri pun nggak tahu di mana itu pasar Pramuka di Jakarta. Salemba pun saya nggak tahu, Matraman pun saya nggak tahu. Ya nanti kalau ke Jakarta ya modal GPS aja lah, Google Maps. Ada juga dari Case 31, milik rakyat, berarti semua boleh dong kuliah di UGM. Bukan milik rakyat, artinya apa? Gajinya, operasionalnya itu dari pajak kita. Pajak kita yang membiayain operasional, gaji para dosen. Dosennya kan PNS, ASN. Itu dari mana gajinya? Gaji para dosen itu, karyawan itu kan semua pajak kita. Rakyat semua. Itu kan. Milik rakyat dong itu. Kecuali dijadikan swasta. Dijual ke swasta kan.
Nah, nanti Pasar Pramuka supaya ada ilustrasi kalau kami ke Jakarta kami akan liput ya. Pasar Pramuka itu gimana sih? Apakah masih ada kios-kios yang bisa membuat ijazah? Katanya pernah kebakaran tahun berapa itu? 2023 itu 2022 ya. Terbakar katanya. Tapi menurut info dari teman masih ada tersisa katanya. Oh ya. 2 atau 3 kios. Ada nih dari Garut, Faisya Fadila dari Garut. Temui Sofyan Effendi Bang Reis, siapa tahu ada info yang bagus. Profesor Sofyan Effendi. Iya. Oke, kita akan usahakan ya. Semoga beliau bersedia gitu, ya kan? Kalau saya sih oke-oke aja. Semua akan saya tampung, kan gitu. Bukan bernarasi langsung melarang-larang orang. Ada pengacaranya itu lagi mengancam-ngancam. Oke, salam dari Makassar Bang. Memang ini sekarang di akhir zaman penuh dengan kebohongan. Apalagi kalau pemimpin tertinggi Indonesia. Waduh, kalau sampai meskipun saya surprise banget ya, terkejut kalau benar-benar itu dari Pasar Pramuka. Aduh, nggak tahu lagi lah aku. Aduh, ngeri-ngeri. Gimana dengan UGM ya seperti itu? Kalau nanti itu terbukti dari Pramuka, UGM bagaimana? Ya nggak tahu ya, gimana. Ya harus minta maaf lah. Mencabut itu statementnya Rektor of Emilia yang meyakini, ya kan? Ya harus dicabut lah, kalau enggak ya bahaya, itu parah. Makanya kalau polisi ingin mencari kebenaran dua sisi, kebenaran yang hakiki, ya diperiksa dong, diambil keterangan dari dua sisi gitu loh, bukan hanya dari yang pro Jokowi gitu loh kan. David, Anggit, Widodo itu diambil keterangannya. Begitu juga dengan orang-orang yang mengetahuinya tentang pembuatan ijazah di Pasar Pramuka itu, gitu loh. Kata Ibu Ratna Hajar, coba ke efek seru di Bang, dia pasti tahu. Dia yang hadir bareng Jokowi. Efek Rudi ya? Pak Efek Rudi yang dulu mantan wakil. Oh, wakil wali kota Solo. Pasangannya Pak Jokowi dulu. Ya kalau nanti punya nomor kontaknya ya bisa dong. Cuma kan saya nggak punya nomor kontaknya para politisi itu, karena saya bukan politisi PDIP, PAN atau yang lainnya ya. Saya tanpa apolitik saya. Ada yang membenarkan, kita tahu lagi, lacak lagi, Syarifah Rojana 2024 kebakarannya. Oh, 2024 terbakar Pasar Pramuka, nanti kita cek lagi, ya kan? Dari atas namanya Mbak Joy Siti, terima kasih ya semua dan Jiwetku. Ya harusnya diambil dong keterangan. Makanya ya untuk mendapatkan kepercayaan publik, uji kertas itu, lembar ijazahnya dan lembar pengesahan skripsinya di 3 tempat berbeda. Di TNI bisa, di BRIN bisa, ya. BPPT itu yang sudah diintegrasikan ke dalam BIN, mereka punya advance teknologi juga untuk menganalisa itu. Coba libatkan itu tiga-tiga, mereka jauh lebih pakar ya. Di bidang itu jauh lebih advance daripada yang di Bareskrim. Apanya, ahli-ahlinya juga jauh lebih advance. Jauh lebih karena lembaga riset langsung gitu kan. Tapi kalau seperti yang dibilang ada komentar tadi, di Indonesia ini udah penuh takut, ada di YouTube tadi. Sudah takut. Orang Indonesia itu jarang yang berani. Orang Indonesia jarang yang berani karena sudah dikungkung ya 10 tahun ini. Jadi mentalitas pengecut itu sudah masuk dalam DNA. Ditakut-takuti terus. Memang mereka menjual rasa takut itu. Harusnya gitu. Kan seperti yang dilakukan dulu untuk kasus Jessica Wongso, harusnya eksperimen ya. Dibuat dulu dia palsu, misalkan diproses, sekarang ada sebuah jasa dicoba tes pakai kimia. Orang kimia harusnya bicara ya. Iya, orang kimia harusnya yang berbicara. Makanya aku bilang membuat ahli fisika dan kimia gitu loh. Dengan bahan lain misalnya, bukan kan nggak salah ya.
Ya kalau lembar pengesahan skripsinya itu di hasil reproduksi ya sudah, ijazahnya itu pasti palsu. Udah itu aja. Satu saja itu. Bahan ujinya lembar pengesahan skripsinya itu sudah hasil reproduksi bukan tahun 85. Ya sudah selesai itu. Apalagi yang mau diapakan, diributkan. Itis as itis. Karena nggak ada bantahan dari pihak Jokowi terkait lembar pengesahan skripsi itu. Baik dari relawan Jokowi ya maupun dari pihak pengacara. Ya lembar mereka akan bilang dulu jasa, sekarang skripsi, besok KKN, besok transkrip nilai. Padahal itu satu kesatuan proses akademik. Tapi itulah mereka menggiring itu seolah-olah kita bergeser. Padahal itu satu kesatuan proses akademik. Dan menyesatkan masyarakat ya. Iya, dan itu penyesatan publik. Kok bergeser? Masih tentang kuliah di UGM loh. Gitu loh. Satu kesatuan, nggak bisa itu terpecah belah. Dipisahkan. Mana ada ijazah tanpa skripsi? Apa mereka memanfaatkan kondisi SDM kita yang 78% menguasai? Iya, gitu loh. Jadi yang 78 IQ yang 78 tadi kan kena gitu. Iya. Memanfaatkan mereka. Pertamax 300. Suaranya kurang nyaring, Bang. Kurang nyaring, ya sabar ya. Karena kita juga YouTuber amatirnya. Nanti membeli alat. Jadi kita nggak berharap dari YouTube ini ya. Saya ingin kerja nulis kok sebenarnya. Setelah kasus ini ya, paling kalau YouTuber kembali lagi untuk edukasi, ya. Belajar mengajarin anak-anak untuk matematika gitu di papan tulis gitu. Saya lebih baik lebih menyenangkan itu. Kalau kasus ini sudah selesai tuntas, maka kalaupun saya jadi YouTuber, lebih baik saya mengajar itu di papan tulis, enak kali itu ya kan. Papan tulis saya terangkan matematika, fisika yang saya tahu mulai dari dasar sampai advance gitu kan. Itu aja saya paling jadinya kalau supaya berguna kan. Oh iya. Ini ada ungkapan kekecewaan dari atas nama Sinar Luki, mungkin mewakili yang lain. BEM UGM banci pakai rok aja kalian. Pakai nota? Nggak usah Pak. Kalau mau sekalian saya tekanan itu kan bisa ditulis sama. Ya marah lah, ungkapan kekesalan gitu. Ungkapan kekesalan. Ya, Iya ya. UGM. Nggak tahu sih ya kenapa seperti ini. Apa rupanya? Apa takut mungkin ya? Nanti nggak bisa lulus mungkin. Apalagi ada apa katanya? Syarat cari kerja Harus kelakuan baik Iya. atau apa? Nanti nggak dikasih dia surat kelakuan baik. Harusnya itu ditiadakan kalau benar itu ada. kita belum tahu pasti ya. Iya. Tapi sejumlah orang anak muda mengaku begitu. Oh gitu ya? Oh, sejumlah anak muda mengaku harus itu ya. Tapi perlu kita investigasi dulu. Ya. Belum tahu. Tapi itulah saudara-saudara, apalagi Ya banyak. komentar yang berguna lah. Ya ada banyak yang mendukung, memberi semangat. Banyak yang memberi semangat. Hore gitu ya. Ya. Oh ada tadi dari Mimi komentarnya yang di apa KNC channel itu Mm-mm. ada tentang profesor. Dulu udah pernah sih Bang. KNC gimana? Sudah di take over lagi? Tinggal lapor ke ini sih bagian apanya IT-nya Google. Appeal. Udah appeal ya kan? Balik lagi tuh. Oh di take down kah? Iya katanya. Menurut salah satu komentar ya. Udah pulih lagi.
Mudah-mudahan sudah pulih, belum saya periksa ya. Saya juga belum sempat nonton. Bang, ketik di Google Polwali Surakarta periode Jokowi jabat. Tanda tangannya, gelarnya bagaimana? Oh, jadi maksudnya dari atas nama Suparman Dake. Kita perlu ngecek dokumen-dokumen nanti untuk membuktikan apakah dia menggunakan IR, DRS. Susah ya nembusnya. Itu lagi kalau kita ke sebuah sistem birokrasi, bahkan ke lembaga akademik seperti UGM aja pun, bayangkan tadi kan, ya bisa juga mereka pakai teknik menghindar, meskipun hari ini belum kita simpulkan ya. Tapi kalau sudah sampai 2-3 kali kita kunjungi nggak bisa-bisa, ya berarti ya bisa kita simpulkan itu teknik menghindar. Tapi kan ini baru sekali aja. Nanti kita kunjungi lagi minggu depan. Oke, Ya, masalah birokrasi ini ya begitulah ya. nggak segampang itu. Nggak segampang itu saudara, di Indonesia ini kebenaran itu mahal ya. Karena ada ancaman-ancaman. Negara kita ini aduh sudah sedemikian rusak ya, di bawah rezim Jokowi ini aduh parah semua. Hukum apa ya, hakim suap lah, jaksa kotor lah, polisi hancur lah ya. Semua sudah rusak saudara. Dari Pak Kusdiana, sebenarnya jurusan teknologi kayu yang tidak ada itu sudah membuktikan kepalsuan ijazah. Iya, sebab indikasi yang sangat kuat loh ya. Orang yang pernah kuliah tapi jurusannya aja salah itu kan udah nggak benar itu ya. Ya, padahal ada 4 jurusan saat itu dan ada SK-nya menurut sejarah Fakultas Kehutanan UGM, dan nggak tahu dia salah, dia menyebutkan jurusannya. Udah gitu juga dia mengaku datang bolak-balik, dibentak, bolak-balik datang dibentak oleh Pak Kasmujo. Tetapi hal itu dibantah oleh Pak Kasmujo 8 tahun kemudian. Sekarang pertanyaannya, dia bolak-balik datang kepada siapa itu? Pak Jokowi, coba. Di situ kan sudah rakyat sudah bisa menyimpulkan itu, publik itu. Kecuali ya ternak Mulyono ya, yang salah benar, yang penting Jokowi benar. Kan itu kalau itu udah nggak benar itu. Udah logika bengkok itu ya. Apalagi komentar sebelum kita tutup? Sebelum kita tutup, ada juga salam buat di samping, maksudnya saya, Salam sama istri saya, oke saya sampaikan. dari Mbak. Oke, makasih. Kita harus pindah kota ini, ada yang perlu kita kerjakan terkait pekerjaan saya, ya. Ada pekerjaan terkait dengan pekerjaan saya sebagai penulis dan pekerjaan programming ya. Kita pindah kota dulu. Minggu depan kita mungkin balik lagi ke Jogja. Oke, ada dari Bu Tuti Suprapti, semoga diberikan kesehatannya Bang, maju terus. Bu Suprapti, Tuti Suprapti, Bu Tuti Suprapti. semoga diberikan kesehatannya Bang, maju terus dalam mengungkap ijazah. Iya sih, kalau bisa deh Mbak, negara ini jangan lagi isinya warga negara pengecut ya. Cukup kita menjadi pengecut selama rezim Joko Widodo. Mereka mengancam-ngancam dengan rasa takut ya kan, lihatlah itu para papanya itu ya, relawan-relawannya itu dikit-dikit ini ancam ya, lapor gitu ya, berani bersatu lapor, penghasutan. Mereka sendiri pun nggak ada di UGM, mereka sendiri pun nggak ada berada di ruang 109, langsung lapor penghasutan. Orang-orang kayak gitulah yang membuat rakyat menjadi takut bersuara. Tetapi rakyat kan tidak boleh takut dengan seperti itu. Ngapain takut? Yang penting kita bukan nyolong ya, bukan mengambil hak rakyat untuk memperkaya diri seperti para maling-maling itu ya, pejabat-pejabat maling itu. Ada dari Farhan, Bogor monitor Bang. Dari Jaya Permana, semangat Bang. Oke, Jaya Permana. Dari Lili, tukang kayu bikin rusuh negara. Tukang kayu. Enggak lah.
Ya, kalau tukang kayu berguna dong, kita apa meja apa segala macam kursi kita butuhkan. Cuma kan Yang ini nih. pada saat dia mencalonkan diri sebagai terutama sebagai presiden, itu kan sebenarnya dari data di KPU itu kan Baris Krim bisa meneliti itu kan apa ijazahnya. Apakah sama dengan ijazah yang dipakai pada saat mencalonkan sebagai wali kota di Solo kan gitu. Ini malah hilang. Hah, Ada parah. kata nama Putra. Horas bang, salam dari Pasar Pramuka Pojok. Serius ini. Salam dari Pasar Pramuka Pojok katanya. Pojok. Wala. Ayo Mas, jelaskan dulu bagaimana membuat ijazah palsu itu. Apa masih ada? Atau saya datang nanti ya ke Pasar Pramuka ya, atau nanti tim Setana Atau siapa aja? atau siapa saja, atau saya lah, nanti saya buat tantangan. Ini ada ijazah saya, ijazah S1 Teknik Elektro UGM. Bisa nggak Anda buat sepersis mungkin di Pak 98 berarti. ijazah saya tahun 98. Coba buat ijazah tahun 98 sama persis ya, identik dengan ijazah saya tahun 98 UGM. Nanti saya kasih tantangan berapa biayanya, kan gitu kan. Baru saya bandingkan nanti hasilnya. Dan nanti diuji oleh forensik kimia gitu. Diuji oleh, enggak lah, awam dulu. Oh. Identik sama, Kita gitu. awam gitu. Lalu pakai ELA. Digitalize lalu dielakan ya. Oh, ya. Iya, metadata yang saya periksa, kami menerima itu ada yang bicara Pak Suparman ya. Metadatanya itu, kalau nggak salah Oktober 2014, itu file dari KR 18 Juli 1980. 18 Juli 1980. Metadatanya itu Oktober 2014 ya, nggak salah. Kebenaran sekali dengan pelantikannya Joko Widodo ya. Pilpres ya, nggak tahu kebetulan atau apa ya. Oktober kan. Itu nggak tahu itu, kalau itu kesimpulannya masih prematur sih itu, tapi itulah yang ada di metadatanya. Ya, kita nggak boleh mencocok-cocokkan, tapi itulah yang as it is. As it is yang ada di metadata itu ya. Apa adanya ya kan, 2014 gitu aja kan. Oke nih, ada dari Kopi Hitam Squad. Bang Rismon, coba ajak Pak Kamarudin Simanjuntak ke tim Anda Bang. Pak Kamarudin. Berketir. Oh iya, Bang Nelson Simanjuntak sudah gabung ya, Udah join ya. dengan tim hukum Bang Nelson Simanjuntak ya. Nanti lewat Bang Nelson juga bisa diajak Bang Kamarudin Simanjuntak ya kan, pengacara yang membongkar rekayasa kepolisian terhadap pembunuhan ya sadis oleh Verdi Sambo yang direkayasa oleh kepolisian Republik Indonesia sebagai tembak-menembak, ternyata pembunuhan dengan pistol Glock dari belakang leher. Ya, tidak ada tembak-menembak. Joshua berlutut membelakangi penembaknya, yaitu Eliezer, pakai Glock. Masih dari Pak Suparman deh, ini teknis ya. Bang, metadata KR online yang di Perpus Jogja kok modified-nya lebih dulu daripada created? Nah, itulah, modified lebih dulu dari created. Bisa. Modified kan diubah-ubah ya. Itu ya, coba nanti saya periksa lagi ya. Cek lagi ya, soalnya pas kemarin tapi di foto kan. Modified lebih tinggi ya, lebih rendah. Lebih dahulu. Dari gitu nanti saya periksa lebih apa lagi. Kemarin kan ya. direkamnya. Yang pasti created date-nya itu 2014. Oh ya, ada dari Agustin Syaan 2005 DRS Joko Widodo 2014 Insinyur ya. Iya, kemarin ada lah ya, saya nggak bisa sebutkan namanya, beberapa orang dari tim seni pada saat Jokowi tim seniman ya, membuat karikatur ya untuk mengiklankan Jokowi tahun 2004 atau 2005? 2005. 2004 lah.
wali kota. Wali kota pertama 2005. Oh ya 2005 ya, nggak tahu lah itu pada saat mencalonkan diri Pasti ada koran. itu tim seniman itu ya mengatakan mereka mengiklankan Jokowi Dr. Andus gitu loh. Tapi itu kan pengakuan ya. Ketika kami minta katanya nanti dicari di gudang karena sudah setelah terpilih itu katanya dibuang atau terabaikan gitu ya kan. Tapi menurut dia mereka membuat animasi atau apalah gitu itu Dr. Andus Joko Widodo gitu loh. Itulah apanya. Apakah Joko Widodo mengambil kuliah lagi Dr. Andus double degree gitu ya kita nggak tahu ya. Bisa jadi orang ngambil dua kuliah kan kita nggak boleh prematur ya kan. Bisa jadi dia pingin pada saat wali kota dia Dr. Andus gitu ya kan untuk capres insinyur. Oh ya bang, ini dari komentar dari Asnama Mei. Bang Lismon, ada petunjuk penting nonton GNC Channel tentang melacak jurusan teknologi kayu yang ada Prof. Muhammad Naim. Kayaknya udah pernah kita lihat. Yang profesor yang menjelaskan jurusan-jurusan itu. Oh ya. Udah pernah ya? Iya jurusan teknologi kayu sudah kok saya baca itu sejarahnya nggak ada kan sampai saat ini jurusan teknologi kayu itu nggak pernah ada. Jurusan teknologi kayu tidak pernah ada dan pembimbingan itu juga dibantah oleh Pak Kasmujo. Itu aja kan sudah terlalu kuat ya sudah skakmat sebenarnya gitu loh ya. Bagaimana seseorang yang lulus dari kuliah itu dipertontonkan dia apalagi itu drama 2017 itu ya di Kehutanan UGM loh. Hal-hal seperti itu coba bayangkan ya, di situ kita bisa lihat Pratikno itu tepuk tangan ya. Kok bisa drama yang kemudian disangkal oleh Pak Kasmujo, drama itu ya drama kebohongan itu dipertontonkan, ditertawai oleh semua yang hadir di Fakultas Kehutanan UGM tahun 2017 itu. Padahal itu menurut Pak Kasmujo ya nggak benar dia jadi pembimbing Jokowi. Dan jurusan teknologi kayu salah lagi. Aduh, nggak pernah ada. Kacau ya negara ini. Kok bisa lah capresnya dulu nggak disaring dengan ketat ya. Yang penting menang aja mungkin ya. Parpol-parpol ini nggak pernah menyaring untuk bagaimana Indonesia ini lebih baik, bukan. Yang penting menang aja dulu. Masalah hancur Indonesia belakangan, mungkin begitu pikirannya. Yang penting menang. Ya masuk gorong-gorong, yang penting menang. Janji SMK, yang penting menang. Janji tidak hutang, yang penting menang. Janji buyback Indosat, yang penting menang. $10.000. $1 10.000 yang penting menang. Aduh, kacau ya. Harusnya diperiksa semua track record apanya semua ya. Pada saat parpol itu mau mencalonkan diri, mencalonkan capres, itu harusnya backgroundnya diperiksa benar gitu loh. Jangan asal menang, itu yang kita sesalkan ya. Harus benar ketat itu loh, memeriksa siapa capresnya kan. Ada Pak SK Jaya, norek bang, sekedar buat bensin mungkin maksudnya mau. Nomor rekening nggak boleh ya, kita nanti kena delik. Orang per orang tidak boleh menampilkan rekeningnya untuk pengumpulan dana karena itu harus izin Kemensos. Ada aturannya. Kecuali apa yang disediakan oleh YouTube, Super Thanks itu pun pajak kalau nggak salah langsung dikenai pajak 30 atau 40% ya pajak hadiah itu. Ya, jadi kalau misalnya kita memberikan Super Thanks 10.000 pajaknya 3.000 sampai 4.000 mungkin gitu ya. Karena itu pajak hadiah masuk ke negara itu di store oleh YouTube. Untuk menggaji
pegawai negara. untuk menggaji humas itu tadi juga. Humas UGM yang katanya ini pribadi katanya. Humas kok pribadi, kerja di gedung rakyat kok. Sangat kita sesalkan ya, seperti itu. Mungkin Oke ya pemirsa, begitulah saya harus pindah ke luar kota, ada pekerjaan, ya ada klien, katanya butuh security consulting. Jadi saya berjumpa di sebuah tempat di luar kota Jogja untuk melakukan pekerjaan dulu ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas!